Selamat pagi anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, Pak Dedi berharap anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu kembali di dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan mempelajari tentang doa syukur gereja. Anak-anak boleh mengikutinya di dalam buku yang sudah dibagikan pada pelajaran 19. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini dan membahas lebih dalam tentang doa syukur gereja, maka mari kita awali pembelajaran kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur yang berlimpah kami haturkan kepadamu atas segala kemurahan dan cinta yang Kau limpahkan kepada kami. Hari ini kami mohon berkat bimbingan dan penyertaan-Mu untuk kami sehingga kami boleh mempelajari dan mendalami dengan lebih seksama pembelajaran yang akan kami dalami hari ini yang bertema doa syukur gereja. Kiranya melalui pelajaran ini kami dapat lebih memahami akan segala pewartaan yang Kau sampaikan kepada kami. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu karena Engkaulah Tuhan yang mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak. Di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Pak Dedi pernah menjelaskan kepada anak-anak semua tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama, salah satunya tentang Nabi Musa yang meminta kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan upacara syukur yakni Paskah Yahudi dengan menyembelih anak domba, lalu kemudian darahnya ditandai di pintu rumah karena pada malam hari Allah akan melintasi rumah-rumah mereka. Ungkapan syukur yang disampaikan oleh Nabi Musa itu dasarnya adalah pada penyertaan Allah kepada bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji. Itu alasan mengapa bangsa Yahudi pun merayakan Paskah Yahudi itu mereka sendiri. Dan kemudian pada hari ini juga kita juga mempelajari tentang doa syukur gereja. Seperti apa yang menjadi pembelajaran kita, mari kita simak bersama. Nah, sebelumnya Dedi menjelaskan lebih jauh tentang doa syukur gereja. Kita pahami dulu, kita lihat dulu, kira-kira hari raya apa saja yang ada di dalam gereja Katolik. Ayo, siapa yang ingat dan bisa menjawabnya? Hari raya apa saja yang ada dalam gereja Katolik? Nah, maka mari kita lihat satu persatu hari raya apa saja yang ada di dalam gereja Katolik yang merupakan juga bagian dari doa syukur gereja. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini dia. Yang pertama ada Hari Raya Natal, kemudian Hari Raya Epifani, lalu Minggu Palma, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah, serta yang paling terakhir ini adalah Pentakosta. Nah, apa yang menjadi inti dari perayaan-perayaan dalam Hari Raya Gereja Katolik ini yang merupakan bagian dari doa syukur gereja? Apa sih inti dari perayaan-perayaan tersebut? Mari kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama Hari Raya Natal. Nah, anak-anak, ini adalah hari raya yang selalu kita nanti-nantikan. Karena hari raya ini hari raya yang nuansanya cenderung ceria, cenderung gembira, begitu ya. Kita bisa saksikan, misalnya di rumah, kita mulai menghias rumah dengan pohon Natal. Anak-anak biasanya menantikan
ada Sinterklas, kado dan segala macam, coklat, hadiah-hadiah Natal, tentu pasti kalian akan dapat. Nah, hari Natal ini kita rayakan setiap tanggal berapa? 25 Desember. Inti dari perayaan ini apa sih sebenarnya? Jadi pada perayaan Hari Raya Natal ini, kita itu diajak untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kita diajak untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan pada Hari Raya Natal. Nah, rangkaian perayaan Natal ini juga sebetulnya ada kaitan dengan materi pembelajaran kita di awal tentang Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Nah, itu masih ingatkan cerita kitab sucinya, bagaimana Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria lalu memberikan kabar gembira kepada Maria, dan akhirnya lahirlah seorang putra Allah, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Nah, ini Hari Raya Natal. Kemudian yang kedua, mari kita lihat ada Epifani. Ya, terasa asing ya. Ini juga bagian dari hari raya di dalam gereja Katolik. Intinya dalam perayaan Epifani, kita merayakan hari Epifani pada minggu kedua setelah Natal. Nah, intinya apa? Hari raya ini itu memperingati penampakan Tuhan kepada siapa? 3 raja dari timur. Nah, yang ikut Zoom bersama Pak Didi mesti tahu siapa 3 raja dari timur, ya. Ada Gaspar, Baltasar, dan Melchior. Ini 3 raja yang mendapat penampakan dari Tuhan yang kita rayakan dalam perayaan Epifani ini. Oke, kedua mari kita lihat ada Minggu Palma. Nah, pada perayaan Minggu Palma ini kita rayakan pada hari Minggu yang mengawali Pekan Suci. Hari Minggu Palma kita rayakan untuk memperingati Yesus yang masuk kota Yerusalem sebagai apa? Sebagai Raja Damai yang dengan sengsara dan wafatnya menyelamatkan manusia. Jadi pada Minggu Palma ini Yesus memperingati memasuki kota Yerusalem sebagai Raja Damai. Kalau kita menyaksikan di dalam cuplikan-cuplikan film-film pendek, di sana digambarkan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menumpangi keledai dan kemudian disambut dengan oleh ribuan warga dengan palma di tangan. Nah, tradisi ini masih kita rayakan hingga saat ini, sehingga kita masih selalu mengenangnya tentang Yesus yang masuk ke Yerusalem sebagai Raja Damai yang menyelamatkan umat manusia melalui sengsara dan wafatnya. Oke, baik. Selain Minggu Palma, hari raya selanjutnya apa kira-kira? Mari kita cek. Ada Kamis Putih. Kamis Putih. Nah, Kamis Putih ini kita rayakan pada hari Kamis dalam Pekan Suci. Intinya apa? Inti dari perayaan Kamis Putih ini untuk merayakan perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama para muridnya. Ya, intinya sekali lagi untuk merayakan perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama dengan para muridnya. Nah, hari raya Kamis Putih ini kita rayakan pada hari Kamis ya, dalam Pekan Suci. Nah, di sini Pak Didi kasih informasi tambahan. Pekan Suci itu ada mulai dari Kamis Putih, kalau kita rayakan sekarang ada Jumat Agung, kemudian ada Sabtu Suci, ada Minggu Paskah, ya. Lebihnya ke Minggu Paskah. Itu masuk ke dalam Pekan Suci sampai akhirnya kita merayakan Paskah. Nah, setelah Kamis Putih ini, mari kita lihat kita juga akan merayakan hari raya apa? Jumat Agung. Inti dari perayaan Jumat Agung ini ya, karena ya dirayakan pada hari Jumat dalam Pekan Suci tadi, seperti yang sudah Pak Didi disampaikan, bahwa dalam hari Jumat Agung ini kita kenangkan sebagai peringatan terhadap sengsara dan wafat Yesus disalib. Makanya
pada perayaan Jumat Agung ini sering kalau anak-anak bisa menyaksikan, biasanya kalau tidak ada pandemi di masing-masing paroki, kebanyakan orang muda Katolik itu berusaha memvisualisasikan kisah sengsara Yesus itu pada hari Jumat Agung. Nah, di sini kita akan diajak untuk mengenang kembali sengsara-sengsara Yesus. Mulai ia ditangkap, diadili, dihukum memanggul salib ke Golgota, dan kemudian dipaku di kayu salib, hingga akhirnya Yesus wafat di kayu salib, diturunkan dari salib, dimakamkan. Ini peristiwa yang kita kenangkan di dalam Hari Raya Jumat Agung. Nah, rangkaian setelah Yesus mengalami sengsara wafatnya di kayu salib, maka kita pun melanjutkan perayaan selanjutnya, yakni Minggu Paskah. Nah, ini dirayakan pada hari Minggu dalam Pekan Suci, dan intinya adalah sebagai perayaan terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Nah, pada perayaan Minggu Paskah ini, kita mengenang kisah di mana Yesus bangkit dari mati. Nah, Yesus bangkit dari mati, di mana setelah kita merayakan kisah sengsara Yesus yang wafat di kayu salib dan kemudian dimakamkan, maka pada hari Minggu kita merayakan kebangkitan Yesus. Kita bisa temukan di dalam cerita kitab suci, di mana para murid Yesus bersama Maria Magdalena, pagi-pagi mereka pergi ke makam Yesus untuk menengok Yesus. Ternyata sampai di makam, batu yang menutupi makam Yesus itu sudah terbuka. Mereka lantas masuk ke dalam makam, dan kemudian penuh ketakutan, kebingungan, kecemasan, tidak menemukan jenazah Yesus. Dan tiba-tiba mereka berjumpa dengan malaikat. Malaikat kemudian bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka bilang, "Yesus Kristus." Malaikat bilang apa singkatnya? "Ia telah bangkit." Dan di situ masih dengan perasaan sedikit kacau, bingung, dengan hati penuh sukacita juga, karena mereka mengingat apa yang pernah Yesus katakan terhadap mereka. Mereka pulang dan beritahu kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Anak-anak, untuk rangkaian perayaan tidak sampai di Minggu Paskah, tetapi 50 hari ke depan juga masih ada satu perayaan, yakni Pentakosta. Nah, ini kita rayakan 50 hari setelah hari Minggu Paskah. Nah, makanya disebut Penta. Ini berasal dari bahasa Latin, Ibrani. Penta artinya 50 ya. Merayakan turunnya Roh Kudus atas para rasul sebagai pemenuhan janji Kristus kepada para muridnya. Jadi, di dalam karya keselamatannya, Yesus pernah menyampaikan kepada para muridnya bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga, dan ia akan datang, Roh Kudusnya akan menyertai mereka. Makanya pada Pentakosta ini, pada hari yang ke-50 ini, Roh Kudus itu turun atas para rasul. Turun ke atas para rasul. Berupa tiupan angin keras dan lidah-lidah api menyertai mereka. Pada akhirnya mereka mampu berbicara dalam berbagai bahasa. Kenapa mereka mampu berbicara dalam berbagai bahasa? Karena penyertaan Roh Kuduslah. Baik anak-anak, itu adalah perayaan-perayaan yang terdapat di dalam gereja Katolik sebagai ungkapan syukur, tentang doa syukur, yang kemudian semuanya perayaan ini dirayakan di dalam Ekaristi juga, karena melanjutkan pesan Yesus. Saat Kamis Putih tadi, Yesus melaksanakan perjamuan dengan para muridnya, Yesus meninggalkan satu pesan. Apa pesannya? Mari kita lihat selanjutnya, nanti akan tadi disampaikan. Anak-anak, di sini juga ada satu bacaan kitab suci,
yang bisa kita baca bersama-sama tentang perjamuan malam terakhir. Ini kalau kita tarik ke Hari Raya Gereja Katolik, perjamuan terakhir ini sering kita rayakan saat Kamis Putih. Karena pada saat Kamis Putih inilah kita mengenang kembali perjamuan yang dilakukan oleh Yesus bersama para muridnya sebelum ia ditangkap. Anak-anak di rumah yang mempunyai buku paket silahkan melihat bacaannya di buku paket. Tapi kalau di buku paket itu bisa dilihat isinya itu dari Injil Lukas. Dari Injil Lukas. Tetapi ada juga kalau yang buku Injil Matius ini juga ada di buku Jamrud. Mari kita baca bersama-sama apa isi bacaan yang terdapat dalam bacaan ini. Bisa Nana lihat kalau di buku paket itu dari Injil Lukas, dan kemudian kalau di Jamrud dari Injil Matius. Nah, ini Pak Didi mengambilnya dari Injil Matius. Pak Didi membantu untuk membacanya juga dari sini. Perjamuan malam terakhir. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, baik anak-anak, ini adalah bacaan kitab suci yang bisa kita pakai untuk kita melihat kembali ungkapan syukur yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan para muridnya di dalam perjamuan malam terakhir. Nah, di sini Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan dan makan malam bersama. Yesus memimpin perjamuan dengan mengucap berkat, memecahkan roti dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Kemudian, apa yang menjadi inti? Ingat, di sini ada kata-kata yang diucapkan Yesus ketika membagikan roti kepada muridnya. Yesus bilang apa ketika membagikan roti? Yesus bilang, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ketika Yesus mengedarkan piala berisi anggur kepada muridnya, Yesus pun mengucapkan, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ini kata-kata yang disampaikan Yesus yang terus kita kenal sampai sekarang di dalam perayaan Ekaristi, terutama pada doa syukur agung. Di dalam doa syukur agung yang kita doakan adalah ungkapan Yesus tentang roti dan anggur yang ia simbolkan sebagai tubuh dan darahnya. Yesus mengubah perjamuan itu
dirinya sendiri. Dia menghubungkan itu dengan dirinya sendiri. Nah, mengapa disebut sebagai perjamuan terakhir? Anak-anak, disebut sebagai perjamuan terakhir karena perjamuan tersebut diadakan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, menderita sampai wafat di salib. Makanya disebut sebagai perjamuan terakhir. Karena mereka tidak akan mengadakan perjamuan lagi, karena setelah perjamuan saat itu, Yesus itu kemudian ditangkap. Nah, peristiwa tersebut kita peringati sebagai Hari Raya Kamis Putih, seperti tadi yang telah pada disampaikan, yaitu hari Kamis pada Pekan Suci. Maaf, ini salah tulis. Pekan Suci, sehari sebelum hari Jumat Agung. Peristiwa perjamuan terakhir secara khusus kita kenangkan pada perayaan Ekaristi, khususnya pada doa syukur agung. Nah, ini juga sudah pada disampaikan tadi. Nah, kemudian, apa sih hubungan antara perayaan Ekaristi dengan seluruh perayaan gereja? Perayaan Ekaristi atau perjamuan syukur disebut sebagai sumber serta tujuan dari seluruh perayaan gereja. Nah, di sini disebut sebagai sumber serta tujuan dari seluruh perayaan gereja karena apa? Karena perayaan Ekaristi adalah perayaan yang dipesankan Yesus untuk kita rayakan, untuk mengenang Yesus yang rela mati, rela menyerahkan tubuh dan darahnya bagi keselamatan kita. Maka di dalam perayaan Ekaristi, kita mengenakan Yesus yang bersabda melalui liturgi sabda, kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian Yesus yang hadir dengan tubuh dan darahnya dalam liturgi Ekaristi. Oleh karena itu Ekaristi menjadi sumber perayaan gereja, karena Ekaristi menjadi pola bagi seluruh perayaan gereja. Anak-anak, maka dari itu Ekaristi menjadi arah perayaan gereja, karena seluruh perayaan gereja itu dipersatukan dalam perayaan iman akan Kristus yang menyerahkan tubuh dan darahnya bagi keselamatan kita. Doa-doa dan perayaan gereja itu dipersatukan di dalam kurban Kristus. Nah, apa hubungan antara perayaan Ekaristi dengan seluruh perayaan gereja? Bisa anak-anak simak yang telah dirangkum di sini. Oke anak-anak, hari ini sebagai latihan pendalaman materi, sekali lagi Pak Dedi meminta kalian untuk membaca kembali teks kitab suci dari Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23 atau dari Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 32. Di bawah itu ada 4 pertanyaan penuntun sebagai pendalaman kita. Silakan dijawab dengan jelas dan tepat. Apa yang diucapkan oleh Yesus pada saat mengambil anggur? Kemudian, apa yang diucapkan oleh Yesus pada saat mengambil roti? Kemudian yang nomor 3, pada saat apa kamu mendengar ucapan Yesus itu di zaman sekarang ini? Itu kita sering mendengar lagi ucapan-ucapan itu pada saatnya kapan? Kemudian, menurutmu apa pesan Yesus pada saat perjamuan terakhir itu? Jadi ketika Yesus sudah membagi roti, membagi anggur kepada murid-muridnya, ada satu pesan yang Yesus sampaikan kepada para muridnya. Sudah kita bacakan di dalam teks kitab suci tadi, dilihat kembali pesan terakhir Yesus tentang perjamuan itu. Baik anak-anak, terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Silakan bisa diputar kembali video pembelajarannya. Jika masih kurang paham, boleh bertanya kepada Pak Dedi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih karena hari ini kami boleh mempelajari materi tentang doa syukur gereja. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami hayati dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa permohonan ini kami sampaikan kepadamu karena Engkaulah Tuhan yang mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.